Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayus Pagi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kepiawaian Presiden Joko Widodo dalam urusan politik, serta membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam apel akbar kader sekaligus penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo bercerita awal mula dirinya belajar politik dan memuji ilmu kepemimpinan Jokowi. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana? Di negara lain. Yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya. Begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan banyak Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Prabowo juga membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Ia mengungkapkan sebagian menteri dalam kabinet Indonesia Maju akan ada di kabinet Prabowo Gibran. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya tidak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? 7 kali rapat. Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, makin ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Diketahui Partai Gerindra menggelar Rapimnas pada 30 hingga 31 Agustus 2024. Rapimnas hari pertama digelar di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian Rapimnas hari kedua sekaligus penutupan digelar di Indonesia Arena, dihadiri Jokowi dan sejumlah tokoh nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo sempat berkelakar tentang banyak kader partainya yang disusupkan ke partai lain. Di momen ini Prabowo memulai candanya dengan menyapa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang kini menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga sebelumnya merupakan kader Gerindra sebelum pindah ke P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Hati-hati Ketua Umum Partai, banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo Subianto.
Saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo sebab sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo lewat Azwar Anas. Diketahui hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan pasca berbeda kubu saat Pilpres 2024. Keduanya bahkan pernah dikabarkan akan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, usai gagal maju di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk partai baru. Anies menyebut seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ia juga mengatakan pencalonan di Pilkada terancam. Anies memberi sinyal akan membangun partai politik atau ormas sendiri setelah tidak maju di Pilkada. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi. Sebelumnya Anies sempat digadang-gadang maju Pilkada Jakarta diusung PDI Perjuangan. Bahkan ia sudah mengenakan kemeja tenun berwarna merah dan meminta doa restu ibunda. Namun, harapannya pupus karena PDI Perjuangan lebih memilih kadernya Pramono Anung dan Rano Karno. Usai gagal ikut pertarungan di Jakarta, pintu Anies nyaris kembali terbuka. PDI Perjuangan sempat santer dikabarkan mengusung Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama lain, yakni dua kadernya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan komedian Ronald Surapraja. Pendaftaran dilakukan jelang tengah malam secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz menyebut sejumlah indikasi menunjukkan adanya sandera kekuasaan terhadap partai-partai politik. Salah satunya Anies Baswedan yang sama sekali tidak diusung meskipun memiliki elektabilitas tinggi. Sementara menurut pengamat politik Adi Prayitno, sandera kekuasaan yang dimaksud bisa jadi karena adanya kepentingan partai-partai non-Kim untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru. Kuasa itu banyak, Mas, mulai dari eksekutif, legislatif, dan banyak sekali. Jadi tidak menohok pada satu orang. Dan hal-hal itu menjadi memang sandra menyandra ini menjadi salah satu faktor yang dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah memang hal itu terjadi saat ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana bisa
seorang bakal calon memiliki elektabilitas tertinggi dan kepuasan kepemimpinan tertinggi, tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Dan partai politik yang sudah mencalonkan bahkan bisa berpindah haluan dengan satu dan lain hal alasan. Dan ini memang mengindikasikan secara kuat bahwa intervensi itu terjadi. Dan juga bila kita lihat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, mulai dari Pak Erlangga tiba-tiba mundur dan dikuatkan oleh pernyataannya Pak Bahlil tentang Raja Jawa, yang memang jangan macam-macam dengan barang ini Raja Jawa gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dimaksud secara persisnya oleh Pak Bahlil di sana. Lalu juga ada perubahan tiba-tiba soal Kemenkumham di 2 bulan terakhir kepemimpinan Pak Jokowi, di mana Kemenkumham adalah kementerian berwenang untuk mengatur pengesahan partai politik, dan indikasi-indikasi seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi akan lebih mudah kita menganalisanya dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Saya kira segala sesuatu yang sifatnya tudingan memang dalam politik adalah hal lumrah. Misalnya partai-partai politik itu dikonsolidasikan supaya mereka tidak mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan. Meski pada saat yang bersamaan misalnya kita agak sulit untuk bisa membuktikan apakah tudingan itu bisa dibuktikan atau tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh mau disebut dengan intervensi kekuasaan, itu paling mungkin kita bisa menjelaskan betapa partai-partai non-Kim di luar PDIP itu kan punya interest untuk bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Mereka ingin bergabung dengan koalisi pemerintah, ingin jadi menteri, sehingga salah satu uji loyalitas mereka itu adalah jangan sampai mengusung orang-orang yang selama ini memang berseberangan dan anti dengan pemerintah. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut partai-partai kini tersandra kekuasaan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, terlepas soal tudingan Sandra menyandra sebagai politisi, kita tidak boleh jadi pemalas. Kalau ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, misalnya kepala daerah atau kepala pemerintahan, maka kita harus jalani prosesnya. Selain itu, ia juga menyatakan kalau tidak berkenan masuk partai politik, ya berkomunikasi dan bekerja sama dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerjasama dengan partai politik, maka silahkan mendirikan partai politik.